Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are always fine and happy. Okay, for the next step, we continue to the unit 7. Just imagine. Hanya mengimajinasikan saja. Ya, di sini yang pertama kita akan belajar tentang pengertian made of atau made of. Ya, apa yang dimaksud dengan made of? Made of memiliki arti terbuat dari. Ya, anak-anak bisa membuka buku paketnya, page 63, halaman 63. Nah, di situ anak-anak bisa melihat beberapa gambar yang ada di sana, serta kata-kata yang ada di bawahnya. Itu bahan pembuatnya. Saya berikan contoh. Yang pertama, the tire is made of rubber. Ban mobil itu terbuat dari karet. Yang kedua, the hat is made of cloth. Topi itu terbuat dari kain. Yang ketiga, the belt is made of leather. Sabuk itu terbuat dari kulit. Yang keempat, the pencil is made of wood. Pensil itu terbuat dari kayu. Nah, sebagai latihan, anak-anak bisa menuliskan nama-nama benda yang ada di activity 4. Ya, itu nama bendanya apa saja, di bahasa Inggris kan ditulis di buku paket. Ya, sebagai latihan saja, tidak usah dikirim. Next on, selanjutnya yaitu perbedaan kata may dan might. Ya, di situ ada 3 arti. Ya, yang pertama, mungkin, present or future possibility, kemungkinan sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua, artinya boleh, ask permission, atau meminta izin. Yang ketiga, semoga atau wishing. For the first, kita akan membahas tentang may dan might yang artinya mungkin. Nah, di sini kita mengetahui bahwa mungkin ini termasuk keyakinan atau tingkat keyakinan ya dari seorang pembicara. Kepastian ya bisa. For example, yang number one, it may rain today. It might rain today. Nah, dua kalimat itu memiliki arti yang sama. Hari ini mungkin hujan. Ya, sama artinya. Cuman keyakinan yang pertama, yang may, itu yakin karena cuacanya sudah mendung, sudah gerimis dan lain sebagainya. Sedangkan yang might itu hanya mengira-ngira saja. Padahal cuacanya cerah, tapi si pembicara mengira mungkin hujan. Atau mungkin si pembicara berada di dalam ruangan dan mengira hujan. Ya. Yang kedua, ada orang tanya, where is Aminah? Nah, jawab, she may at the library. Yang kedua, she might at the library. Arti dari dua kalimat tersebut itu sama. Dia mungkin berada di perpustakaan. Nah, bedanya apa? Yang pertama, yang she may at the library, itu si pembicara sudah tahu kalau dia ada di perpustakaan ketika lewat ya. Mungkin ketika lewat melihat, nah, dia bilang she may at the library. Tapi yang might, she might at the library itu hanya mengira-ngira saja, tidak tahu dia berada di mana, hanya menebak-menebak saja, ya. Nah, kesimpulannya, may itu stronger possibility, kemungkinannya sangat kuat, sedangkan might itu weaker possibility, kemungkinannya sangat lemah, ya. Next, arti boleh atau meminta izin, ya. Yang pertama, example. May I borrow your pencil? Might I borrow your pencil? Dua kalimat tersebut artinya sama. Bolehkah saya pinjam pensilmu? Ya, artinya sama. Cuman yang may itu sering digunakan, paling sering digunakan. Sedangkan yang might itu jarang digunakan. Ya. Yang contoh kedua,
May you help me. Might you help me. Yang paling sering digunakan adalah may you help me. Sedangkan might you help me itu jarang digunakan. Selanjutnya, arti yang ketiga yaitu semoga atau harapan. Nah, example. May Allah bless you. Might Allah bless you. Artinya sama, semoga Allah memberkatimu. Hanya saja yang boleh digunakan hanya may saja. Sedangkan might untuk arti semoga tidak boleh digunakan. Ya. Yang kedua juga sama. May Allah be with us. Might Allah be with us. Semoga Allah bersamamu. Ya. Yang boleh digunakan hanya may Allah be with us. Sedangkan kata might itu tidak bisa digunakan sebagai arti semoga. Ya. Kesimpulannya, untuk may dan might yang arti mungkin itu tingkat kemungkinan yang paling kuat adalah may, ya. Sedangkan might itu lemah. Yang arti yang kedua boleh, may itu paling sering digunakan, sedangkan might itu jarang digunakan. Untuk arti yang ketiga semoga yang digunakan adalah may, sedangkan might itu tidak bisa berarti boleh, ya. Itu saja materi yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat, keep spirit, and be healthy. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.